Tahukah sobat apa itu eksponen? Eksponen sering kita dengar dengan sebutan pangkat. Definisinya menunjukkan derajat kepangkatan. Berapa kali bilangan tersebut dikalikan dengan bilangan tersebut juga. Di sini, kita akan belajar tentang eksponen pangkat bulat positif, eksponen pangkat bulat negatif, eksponen pangkat nol, eksponen pangkat pecahan, dan juga persamaan eksponen. Kita simak videonya sama-sama ya. Nah, yang pertama sekali, itulah pangkat bulat dari fungsi eksponen ya. Pangkat, dia ada pangkat bulat. Nah, di pangkat bulat, perkalian berulang atau suatu bilangan dapat ditulis secara ringkas dalam bentuk bilangan pangkat bulat. Nah, itulah pangkat bulat. Contohnya misalnya 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 nya ada 3 kali, berarti 2 kali 2 dikalikan dengan 2. Atau kita balikan, berarti 2 kalikan dengan 2 kalikan dengan 2 hasilnya 2 pangkat 3. Atau enggak 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ini ada berapa? Ada 4 kan? 1, 2, 3, 4. Berarti sini 2 pangkat 4. Nah, yang 2 ini itu disebut dengan bilangan pokok atau bilangan dasar. Nah, yang 4 inilah yang disebut dengan pangkat atau eksponen. Nah, setelah dari pangkat bulat ini kita pelajari sifat-sifatnya. Sifat-sifat pangkat bulat itu seperti apa? Sifat-sifatnya. Yang pertama itu untuk perkalian. Misalnya ada 2 pangkat 2. Ini mau kita kalikan dengan 2 pangkat 3. Ini sama dengan, ini kan ininya udah sama bilangan pokoknya. Yang ini 2, ini sama 2. Berarti kalau udah sama, kita tuliskan aja langsung. Berarti sini 2, ininya 2, dijumlahkan dengan 3. Nah, ini sifat yang pertama. Berarti sama dengan 2 pangkat 5. Kalau perkalian, dia udah sama bilangan pokoknya, tinggal pangkatnya aja dijumlahkan. Kita coba contoh yang lain. Misalnya 10 pangkat 7 dikalikan dengan 10 pangkat 2 itu sama dengan, udah sama kan ini bilangan pokoknya. Langsung aja kita tulis bilangan pokoknya, baru pangkatnya kita jumlahkan. 7 dijumlahkan dengan 2, berarti sama dengan 10 pangkat 9. Nah, untuk dari ini kita bisa tuliskan rumusnya. Berarti bisa suatu bilangan A, ini pangkat M, dikalikan dengan bilangan yang sama A, tapi pangkatnya N. Berarti ini sama dengan A, M, itu dijumlahkan dengan N. Nah, seperti inilah kira-kira rumusnya. Yang pertama perkalian. Kalau ada perkalian berarti ada yang kedua itu pembagian. Pembagian bedanya dengan perkalian. Kalau perkalian dijumlah, pembagian dikurang. Kita lihat contohnya ya. Bila ada suatu bilangan 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 pangkat 1 itu sama dengan, kalau tadi perkalian kan jumlah, pembagian tinggal langsung aja kita kurangkan. Berarti ini 5 pangkat 3 dikurangi dengan yang 1, berarti sama dengan 5 pangkat 2. Contoh yang lain, 7 pangkat 100 dibagi 7 pangkat 50, berarti sama dengan ini 7 bilangan pokoknya pangkatnya dikurangin, berarti 100 dikurangi dengan 50, maka hasilnya 7 pangkat 50. Nah, dari sini kita tulis rumusnya ya. Berarti A pangkat M dibagi dengan A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurangi dengan N. Nah, ini rumusnya. Ada perkalian, ada pembagian. Berarti yang ketiga itu adalah pemangkatan. Nah, pemangkatan ini gimana? Kan eksponen pangkat, dia pemangkatan itu dia sudah bentuk pangkat, dipangkatkan lagi. Contohnya misalnya 7, ini pangkat 2, baru dipangkatkan lagi dengan 4 misalnya. Nah, untuk mengerjakan ini gimana? Gampang aja. Kalau untuk mengerjakan yang seperti ini, pangkatnya kita kalikan. Gimana caranya? Kita kerjain sama-sama. Berarti ini 7, di sini pangkatnya 2, kalikan aja langsung dengan pangkatnya yang di luar, berarti pangkatnya
4, berarti sama dengan 7. 2 kali 4 berarti pangkat 8. Kita coba yang lain, misalnya 10. Ini pangkatnya 2, dipangkatkan lagi dengan 4, maka hasilnya sama dengan 10 tadi pangkatnya berapa, 2, dikalikan dengan pangkat yang 2, berarti pangkat 4 dikalikan 4, maka hasilnya sama dengan 10 pangkat 8. Dari sini kita tulis rumusnya, berarti bentuk bilangan A itu pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A nya tulis, baru pangkatnya ini M dikalikan dengan pangkat di luarnya N. Nah, inilah kira-kira untuk pangkat yang bulat. Nah, habis pangkat bulat ada lagi namanya pangkat 0. Kita tulis pangkat 0. Nah, gimana ini tuh pangkat 0? Kita ingat aja kalau pangkat 0 ini gampang, pangkat 0 yang paling gampang. Semua bilangan, semua yang dipangkatkan 0, yang dipangkatkan 0, hasilnya 1. Hasilnya adalah 1. Contohnya ini 5 pangkat 0 hasilnya harus 1. 70 pangkat 0 hasilnya harus 1. Contoh yang lain, misalnya 1.000.000 dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, berapapun yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Kita terus rumusnya ya, berarti sini suatu bilangan A dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, ini dia untuk pangkat 0. Nah, yang berikutnya, untuk yang berikutnya itu adalah eksponen pangkat negatif. Pangkat negatif. Nah, pangkat negatif itu yang kayak gimana? Contohnya gini, pangkat negatif 5, pangkat negatif 2. Baru contohnya yang lain 10, pangkat negatif 10. Baru 7, pangkat negatif 9 misalnya, dan lain-lainnya untuk pangkat negatif. Nah, misalnya kita ada pangkat negatif, ini mau kita ubah ke pangkat positif. Itu gimana caranya? Itu gampang caranya. Itu tinggal kita balikan. Contoh, misalnya ini 5 pangkat minus 2. Ini mau kita ubah ke pangkat positif, mau kita ubah ke pangkat 5 pangkat 2. Itu gampang caranya. Kita balikan aja langsung. Berarti ini jadi 1/5 pangkat 2. Dia misalnya dulu pertamanya di atas, kalau mau kita ubah ke negatif atau ke positif, kita ubahkan jadi 1/. Yang juga sama, misalnya 10 pangkat minus 10. Ini mau kita ubah ke positif, berarti jadi 1/10 pangkat 10. Begitu juga dengan 7 pangkat 9. 7 pangkat minus 9 ya. Ini sama dengan berarti 1/7 pangkat minus 9. Nah, bagaimana dengan misalnya nih 1/10 pangkat minus 10? Ini gimana caranya? Sama aja. Kalau mau kita ubah positif, ini kita naikkan ke atas. Berarti jadi 10 pangkat 10. Misalnya 1/5 pangkat minus 2. Ini kita ubah ke positif, kita balikin. Dia pertamanya di bawah. Kalau negatif, kalau kita mau ubah ke positif, kita naikkan jadi di atas. Berarti di sini 5 pangkat 2. 7 pangkat minus 9. Ini sama dengan 7 pangkat 9. Nah, dari sini kita dapat buat rumusnya. Berarti rumusnya buat satu bilangan A, dia pangkat minus M, itu sama dengan 1/A pangkat M. Nah, ini rumus yang pertama. Baru yang kedua ini nih. Untuk yang kedua ini, bila satu bilangan A 1/A pangkat minus M, berarti ini sama dengan A pangkat M. Nah, ini rumusnya. Kalau untuk sifat-sifatnya hampir sama seperti yang tadi pangkat positif. Nah, habis tadi yang pertama pangkat positif, pangkat negatif. Nah, sekarang adalah untuk eksponen pangkat pecahan. Yang ini pangkat pecahan. Pangkat
pecahan. Nah, pangkat pecahan itu yang kayak gimana? Untuk pangkat pecahan misalnya 5 pangkat setengah, atau enggak suatu bilangan X pangkat 2/7, atau Z pangkat 2/3, dan lain-lain. Nah, inilah yang disebut dengan pangkat pecahan. Pangkat pecahan itu bisa kita ubah ke dalam bentuk akar pangkat. Caranya gimana? Nah, misalnya ini 5 pangkat setengah. 5 pangkat setengah. Ini kalau mau kita ubah ke dalam akar pangkat, ini akar pangkat. Kita taruh di sini 5, di sini satunya, dan di sini 2-nya. Kalau ini X pangkat 2/7, X pangkat 2/7 ini sama juga kita buat akar pangkatnya. Kita buat di sini X, di sininya 2, dan di sininya 7. Nah, yang terakhir ini Z pangkat 2/3. Z pangkat 2/3 itu sama dengan akar pangkat dari kita buat Z. Nah, yang 2-nya tadi di sini kita buat, dan yang 3-nya kita taruh di sini. Nah, seperti itu. Nah, gampang kan? Nah, kita buat rumusnya ya. Bila satu bilangan A itu pangkat M per N, maka jadi sama dengan akar dari di sininya kita tulis A, di sini kita tulis M, dan di sini kita tulis N. Nah, ini dia. Nah, gampang-gampang kan? Kita ingat aja, eksponen itu ada 3. Pangkat bulat, negatif, baru pangkat pecahan. Yang terakhir sama yang tadi pangkat 0. Kalau pangkat pecahan seperti ini bentuknya, pangkat negatif seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk yang berikutnya tentang eksponen, itu ada namanya persamaan fungsi eksponen. Persamaan fungsi eksponen. Fungsi eksponen. Nah, persamaan fungsi eksponen itu kayak gimana? Langsung kita tulis persamaannya ya. Bila satu fungsi di sini A pangkatnya fx, pangkat fx itu sama dengan A pangkat p, maka kalau udah sama ininya sama-sama A, yang ini A ini sama ini udah sama, atau bilangan pokoknya sama, berarti kita tulis aja langsung pangkatnya sama. Berarti fx nya ini itu sama dengan n. Nah, ini untuk persamaan fungsi yang pertama, fungsi eksponen yang pertama. Kita langsung aja ke contoh biar lebih paham. Ke contoh. Misalnya ini ada 8. Dia pangkat 2x ditambah 1. Dengan misalnya 8 pangkat 5. Nah, sesuai rumus yang ini, persamaan yang ini udah sama kan? 8 sama. Ini juga sama. Berarti langsung kita buat pangkatnya sama dengan pangkat. Berarti ini 2x tambah 1, berarti langsung sama dengan 5. Berarti 2x sama dengan 5. Ini yang satunya pindahin ke ruas kanan, berarti jadi negatif, kurang 1. Berarti 2x itu sama dengan 4. Berarti x sama dengan 4/2, sama dengan 2. Nah, ini fungsi yang pertama. Sekarang fungsi yang kedua. Nah, fungsi yang kedua itu bila ada suatu bilangan A, ini pangkat fx sama dengan A pangkat gx, maka kalau bilangan pokoknya udah sama, pangkatnya juga sama dengan pangkat, hampir sama dengan yang ini. Berarti di sini fx sama dengan gx. Nah, seperti ini ya. Kita langsung ke contoh. Bila ada suatu fungsi di sini 3 pangkat 5x kurang 1, pangkatnya 5x kurang 1 ini sama dengan 3 pangkat 3x tambah 9.
3x tambah 9. Nah ini udah sama nih, bilangan pokoknya udah sama, berarti langsung kita tulis pangkatnya sama dengan pangkat, berarti 5x kurang 1 ini sama dengan 3x ditambah dengan 9. Kita samakan ruas yang sama, berarti ini 5x, ini kita pindahkan ke kiri, berarti jadi minus 3x sama dengan di sini 9, ini yang minus satunya kita pindahkan ke kanan jadi positif 1. 5x kurang 3x sama dengan 2x, 9 tambah 1 10, berarti x sama dengan 10 per 2, maka x nya sama dengan 5. Nah inilah dua persamaan fungsi eksponen. Gampang kan? Nah begitulah sobat mengenai fungsi eksponen. Bila sobat ingin menanyakan seputar fungsi eksponen tadi kita pelajari atau seputar matematika, sobat bisa tuliskan di kolom komentar. Dan di video selanjutnya kita akan membahas tentang soal-soal mengenai fungsi eksponen agar lebih mempermantap kita tentang eksponen. Yang dapat sobat langsung klik di deskripsi ya. Terima kasih.